Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Ridho. Saya dari Prodi PEB 2A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu daya tarik wisata yang ada di Sulawesi Selatan yang bertepatannya Maros Pangket di Taman Nasional Batimurung, yaitu batu stalaktit dan batu stalagmit. Berikut stalaktit itu sendiri. Yang pertama, stalaktit berasal dari bahasa Yunani yang artinya menetes. Sedangkan stalagmit, batu yang berbentuk lancip dengan ujungnya mengarah ke atap. Stalaktik adalah batuan yang runcing dan berlubang-lubang lancip dengan ujungnya mengarah ke bawah. Stalaktik bentuknya bisa kalian lihat, inilah bentuk dari stalaktit tersebut. Stalaktit yang terbentuk dari kalsium karbon yang mengedap serta mineral-mineral lainnya terdapat dalam larutan air bermineral seperti gambar di bawah ini. Ini adalah contoh air mineral yang tercampur larutan-larutan karbon dan kapur. Dan gua ini yang berdekatan dengan Danau Toalaka, Danau Toalaka ini memiliki daya tarik yang sungguh menakjubkan. Meski indah dan tenang, dan danau ini seringkali memakan korban sehingga dipagari dengan kawat berduri. Tapi sekarang, di zaman dulu dipagari oleh kawat berduri, tapi sekarang udah dipagari kawat besi seperti contoh gambar berikut ini. Dapat kalian lihat gambar tersebut. Ini untuk melindungi kita dari bahaya yang menimpa kita di dalam gua tersebut. Karena zaman dulu di gua tersebut sangatlah berbahaya sekali, dan banyak sekali memakan korban yang korban orang yang mengunjungi gua tersebut. Suasana yang kental akan mistisnya tidak berhenti sampai di situ saja. Lokasi gua yang gelap terharuskan pengunjung menyewa atau membawa lampu atau senter untuk membantu penerangan saat menjelajahi gua tersebut. Untuk menyewa lampu, bisa juga untuk menyewa lampu penerangan ke gua, pengunjung diharuskan membayar sebesar 10.000 rupiah. Jika memiliki senter dan lampu sendiri, bisalah bawa sendiri. Jika sudah menyewa, dan kalau tidak ada, jika sudah menyewa penerangan, Anda akan melihat betapa indahnya gua dihiasi dengan stalaktit dan stalagmit tersebut.
bentuk yang menonjol dan lancip menambah personal dari gua ini. Batu alam yang berbentuk lancip ini eh, bisa Anda lihat di langit-langit eh, dan bagian lantai gua karena terbentuk secara alami. Terbentuk secara alami di bagian dalam gua. Anda bisa melihat keindahan dari stalaktit dan stalagmit. eh, stalagmit. Stalagmit merupakan batu lancip yang berbentuk berlapis-lapis di lantai gua dan mengarah ke atas. Ke atas. Batu bentuknya lancip. Lancip ini yang berada di bagian dasar gua. Anda bisa melihat personal dari batu yang terkumpul karena kalsium karbon yang berasal dari air yang menetes tak hanya berbentuk lancip saja. Anda bisa menikmati uh, ke keeksotisan dari bebatuan dengan bentuk yang bervariasi. Berikut ada juga sejarah di gua tersebut, entah mitos atau faktanya, hanya orang dulu yang tahu karena orang dulu pernah melakukan hal-hal yang menyangkut dengan sejarah-sejarah tersebut. Baik, saya akan menjelaskan berbagai sejarah yang ada di dalam gua ataupun batu stalaktit dan batu stalagmit dan air mineral yang ada di dalam gua tersebut. Di bagian dalam gua dihiasi stalaktit dan stalagmit dengan berbentuk-bentuk yang indah. Keberadaan gua yang juga dikenal dengan nama Gua Jodoh ini disertai dengan cerita-cerita misteris. Menurut warga di Maros terdapat juga dinding dalam gua, sebuah tempat berupa batu bentuk cekungan yang dipercaya bisa memperlancar jodoh. Pengunjung yang percaya dengan hal seperti ini bisa akan membawa pasangannya yang ingin dinikahi lalu bersama-sama naik ke cekung untuk memanjatkan doa-doa menurut agama dan keyakinan mereka. Selain itu juga sebagai pasangan muda-mudi atau yang belum menikah, mereka membawa tali diikat di atas batu tersebut. Jika pasangan tersebut mengikat tali itu dan tiba-tiba putus, maka pasangan tersebut bakalan tak sampai di pelaminan. Namun jika tali tersebut tak putus, maka pasangan tersebut bakalan sampai ke pelaminan atau menjadi suami istri. Wow, sungguh menakjubkan cerita gua tersebut. Dan ada juga di sudut gua tersebut terdapat yang katanya sebagai tempat bertapa Raja Bantimurung. Wow. Lalu ada juga yang tadi saya bilang sumber air tawar berkhasiat yang konon jika digunakan membasuh muka akan mengawet muda. Wow, sungguh cerita misteri pada zaman dulu.
entah mitos atau faktanya cuman orang dulu yang bisa yang tahu, karena saat ini di batu di gua di dalam gua tersebut tidak sesuai ekspektasi yang di dalam yang diceritakan oleh orang-orang dulu. Baik, sekian yang dapat bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.